langsung arti kata Jehovah apa Jehovah lah apalah. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada mereka seperti itu, Pak. Oh, jadi menurut LAI kata Tuhan dan kata Allah tuh beda ya Pak ya harusnya? Saya tidak berani menghakimi LAI sih, Pak. Cuma kalau dari kami sebagai kaum Kristen, ya tidak ada bedanya Pak antara Tuhan dengan Allah. Itu sama ya. Kami menyebutnya Tuhan Yesus, ya Tuhan kami Allah yang hidup, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, sama semua Pak. Nah terus kalau nggak ada bedanya menurut Pak Sitepu, kenapa Yesus nggak pernah disebut Allah Pak? Nah, Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Nah, jadi mereka menyebutkan nama-nama itu sesuai tergantung konteks, Pak. Konteks apa yang sedang disebutkan di situ. Kalau seperti contohnya waktu kelahiran Yesus, waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, di situ ditekankan, engkau akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Dan itu digenapi oleh Yesus waktu dia ingin naik ke surga. Dia dikatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu artinya Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Jadi itu hanya masalah penggelaran saja Pak sebenarnya Pak. Tapi dari segi konteks tujuannya tetap satu, yaitu Allah, yaitu sendiri. Kalau Tuhan atau Allah itu tidak ada bedanya sih bagi kami Pak. Oh, jadi menurut Pak Sitepu yang berpandangan bahwa istilah Tuhan dan Allah itu sebenarnya nggak ada bedanya ya Pak ya? Ya, cuma kalau masalah Tuhan huruf kecil atau kata Tuhan dengan Tuhan, nah itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang di kaum antara. Enggak. Saya nggak bertanya masalah Tuhan dan Tuhan Pak, tapi Tuhan dan Allah gitu ya. Dan juga saya spesifik bertanya dengan kata Tuhan yang menggunakan huruf T besar dan kata Allah yang menggunakan huruf A besar. Nah, tapi menurut Pak Sitepu, kata Allah sendiri yang ada di dalam LAITB ya Pak ya? Ya. Apakah itu semuanya sebutan umum atau ada juga yang digunakan sebagai nama pribadi Pak? Yang membedakan itu gini Pak, yang membedakan antara huruf besar dan huruf kecil itu adalah cara penyampaiannya. Seperti contoh, ketika Allah yang berbicara langsung, itu LAI menggunakan huruf besar semua. Waktu Allah berbicara langsung dengan Musa, itu menggunakan huruf besar semua. Tetapi ketika nabi-nabi menyampaikan pesan, seperti contoh, saya menyampaikan pesan Allah, itu tulisannya kecil, tidak besar semua. Jadi itu cuma cara penyampaiannya aja Pak. Tapi kalau Allah yang berbicara langsung kepada orangnya, itu digunakan huruf besar semua, gitu. Nah, kalau begitu nih Pak Sitepu Pak Sitepu pernah ini nggak, maksudnya kalau Pak Sitepu sedang khotbah nih Pak ya di mimbar gitu ya Pak ya? Iya. Kalau Pak Sitepu lagi khotbah di depan mimbar, Pak Sitepu mengucapkan kata Tuhan atau mengucapkan kata Allah gitu, bagaimana si jemaat ini tahu bahwa yang dimaksud oleh Pak Sitepu ini adalah Tuhan yang huruf T-nya besar atau Allah yang huruf A-nya besar atau huruf kecil atau yang besar semua gitu, itu gimana Pak bedainnya? Ya, saya menyampaikannya seperti ini aja Pak, seperti ayat yang tertulis, maka berbicaralah Allah kepada Musa, seperti itu contohnya. Jadi dari situ jemaat sudah mengerti, oh yang berbicara itu Allah. Tetapi ketika seorang nabi yang berbicara, saya jelaskan di kitab ini Allah berbicara kepada nabi ini untuk disampaikan kepada bangsa ini, itu saya menyampaikannya sih seperti itu Pak. Nah, kalau kata Allah yang huruf besar semua itu di teks aslinya diterjemahkan dari kata apa Pak? Kalau di teks aslinya itu bahasanya ya itu Pak, YHWH. Karena kan Allah itu kan di kaum bangsa Israel pada saat itu tidak berani menyebutkan dengan nama Allah sembarangan kan, yaitu diambil pula YHWH itu. Nah, kalau pas sedang diterjemahkan dari kata YHWH, berarti kata Allah yang besar semua itu berarti nama pribadi dong Pak, bukan sebutan umum dong? Iya, nama pribadi. Makanya saya bilang kan ketika Allah yang berbicara langsung, makanya hurufnya besar semua Pak. Tetapi kalau Allah berpesan kepada Nabi untuk disampaikan, ya itu beda lagi tulisannya kan. Tadi saya jelaskan seperti itu. Iya, berarti
di dalam satu Bible, khususnya yang PL ya Pak ya, khusus yang PL, berarti kata Allah yang huruf besar semua itu sebagai proper name, tetapi kata Allah yang huruf besarnya cuma A itu generic name ya, begitu ya Pak ya, betul ya? Iya. Betul Pak ya, gitu ya? Iya Pak, kalau yang berbicara langsung itu huruf besar semua. Iya, maksudnya berarti kalau yang hurufnya besar semua itu adalah nama pribadi. Nama Tapi pribadi. kalau huruf A-nya aja yang besar, berarti itu sebutan umum ya, begitu ya? Iya, sebutan umum. Oh, tapi ada Pak, masih banyak ayat-ayat yang berbicara bukan Hashem, tapi menggunakan kata Allah huruf besar semua loh Pak. Ada loh Pak. Di mana Pak? Banyak loh Pak. Coba saya Banyak buka. Pak nih. Sebentar Pak, saya bukain ini ya. Nah ini. Nah, ini sebagian Pak ya, sebagian ini mungkin ada yang disebutkan kejadian sekian 2 ayat itu kata Allah yang huruf besar semua itu diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ada sebagian yang dikatakan oleh Hashem sendiri, tetapi juga banyak yang dikatakan bukan dari Hashem sendiri, tetapi menggunakan kata Allah huruf besar semua nih Pak. Sebentar Pak, saya besarkan aja. Nah ini contoh nih Pak ya, ini ayat-ayatnya ini sudah saya tulis nih. Kalau Pak Sitepu mau screenshot silahkan, nanti Pak Sitepu bisa cek di rumah. Nah ini ada sekian banyak nih Pak. Ini tidak semuanya yang mengatakan itu adalah Hashem itu sendiri. Itu. Contoh ada yang mengatakan di apa nih, Mazmur 715 misalnya. Ini di Ibraninya tulisannya Adonai Yahweh, di KJV Lord God, di LAI ya Tuhan ya Allah. Nah ya Tuhan ya Allah ini kan nggak mungkin disebutkan oleh Hashem itu sendiri gitu. Nah ini adalah ayat-ayat yang sudah saya cari. Nah ini tambah lagi nih Pak, di Yehezkiel itu sekian banyak, bahkan ratusan ayat yang menggunakan kata Allah dengan huruf besar semua yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He, dan itu bukan Hashem sendiri yang bicara gitu Pak. Jadi total semuanya itu ada kira-kira 290 ayat yang menggunakan huruf besar semua pada kata Allah yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He, yang ternyata itu bukan disebutkan oleh Hashem sendiri gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Iya, kalau dari situ Pak ya, itu saya tadi sempat ambil di dalam kitab Obadja 1 ya, Obadja 1 ayat 1. Nah, di situ memang katanya beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Nah, jadi itu berbicara tentang firman Allah langsung Pak, firman Allah langsung kepada Nabi Obadja. Nah, jadi di situ masalah konteks ya Pak. Jadi di situ Obadja menuliskan firman Allah. Bukan Allah yang berbicara langsung, sampaikan kepada bangsa ini harus kamu sampaikan begitu Pak. Tapi ini Obadja menjelaskan tentang firman Allah secara langsung yang harus disampaikan. Jadi itu maksudnya adalah Allah yang berbicara langsung Pak, tapi melalui karya Obadja begitu. Berbeda cerita dengan di kitab Wahyu, salah satu contohnya waktu itu Yohanes, tuliskanlah kepada jemaat di ini, jemaat ini. Nah itu sudah beda lagi Pak, karena itu Yohanes disuruh sampaikan. Nah kalau Bapak yang di Perjanjian Baru Pak, Bapak yang di Perjanjian Baru itu harusnya kan, kalau menurut orang Kristen kan itu adalah Yod He Vav He ya Pak ya, betul nggak Pak? Bapak ini Perjanjian Baru. Iya, sebutan Bapak nih yang apa namanya, Tuhannya Yesus. Itu kan harusnya orang Kristen kan menganggap Bapak itu sebagai Yod He Vav He yang di Perjanjian Lama, betul nggak Pak? Betul Pak, itu kan sudah sudah ditulis ya? waktu di Yesus disalib, tulisan Inri, inilah Raja orang Yahudi. Iya. Nah itu Yod He Vav He. Iya, nah kalau begitu Pak, kenapa di Perjanjian Baru kata Allah yang diatributkan kepada Bapa itu tidak menggunakan huruf besar semua ya?
atribut Allah yang gimana Pak? Contoh ayatnya Pak. Maksudnya gini. Contoh misalnya gini. Bapak misalnya kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6 nih Pak ya. 1 Korintus 1 Korintus 8:46 kan hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, ya kan? Dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Tadi kan Pak Sitepo mengatakan bahwa Tuhan dan Allah ini kan tidak ada bedanya gitu kan. Nah, kalau begitu apakah Bapa ini, yang dimaksud Bapa ini kan sebenarnya kan Tuhan yang Maha Kuasa nih Pak. Iya. Berarti kan harusnya Bapa ini kan adalah Yod-Heh-Vav-He yang di PL kan begitu kan Pak? Iya. Nah nih di kamera saya kelihatan nggak Pak? Kelihatan Iya. ya? Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Nah berarti kalau begitu Bapa ini kan yang dimaksud oleh orang Kristen kan sebenarnya adalah Yod-Heh-Vav-He yang di Perjanjian Lama kan begitu Pak ya? Iya. Iya. Kenapa kata Allahnya cuma huruf A saja yang besar Pak, bukan semuanya huruf A besar Pak? Lalu yang dipermasalahkan masalahnya apa Pak? Kan kalau yang di Perjanjian Lama tadi Pak Sitepo bilang kalau kata Allahnya huruf besar semua, itu kan berarti kan merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He gitu kan? Betul kan? Nah, kalau kata Bapa yang di Perjanjian Baru ini kan juga dipahami sebagai Yod-Heh-Vav-He kan Pak ya, betul kan? Nah, kenapa kata Allah yang dipakai di sini yang besar cuma huruf A saja Pak gitu? Iya Pak, jadi ini kan kita lihat konteksnya dulu Pak tentang persembahan berhala Pak. Jadi ini kan tulisan Paulus Pak untuk kepada jemaat di Korintus. Begitu Pak. Jemaat di Korintus itu maksudnya Paulus ingin memberitakan bahwa kita itu punya satu Allah, yaitu Bapa. Nah ini juga sebenarnya berkaitan sama pengajaran Oneness sih. Dan satu Tuhan, Yesus Kristus. Nah jadi konteksnya itu kan gini Pak. Konteks yang berbicara tentang di sini adalah membedakan antara ini sudah berbicara tentang Tritunggal ya Pak. Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus. Begitupun sebaliknya, Roh Kudus itu bukan anak dan Roh Kudus itu bukan Bapa. Jadi ini berbicara tentang ketritunggalan sebenarnya Pak. Ini sedang membahas tentang ketritunggalan. Jadi tidak ada masalah penulisan Pak di sini. Tapi ini kan bukan berbicara tentang Allah yang berbicara secara langsung seperti saya katakan tadi Yod-Heh-Vav-He itu. Nah ini kan bahasa surat Pak untuk jemaat di Korintus. Kitab Korintus ini adalah sebuah surat untuk jemaat di Korintus. Begitu Pak. Jadi nggak ada hubungannya dengan huruf yang besar semua di PL ya Pak ya? Iya, tidak ada hubungannya Pak. Tidak ada. Oh, kalau tadi ini mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf saya tanya nih. Saya tadi ingat Pak Sitepo mengatakan bahwa tidak ada bedanya kata Tuhan dan kata Allah ya Pak ya. Iya. Terus kalau begitu di Korintus kenapa Petrus membedakan Pak ya antara Allah dan Tuhan ya Pak ya? Di mana Pak? Yang di 1 Korintus 8 ayat 6 tadi Pak. Kenapa dibedakan gitu? Kenapa Bapa tuh disebutnya hanya Allah, Yesus disebutnya hanya Tuhan gitu. Bapa disebutnya hanya Theos, Yesus disebutnya dengan Kurios gitu Pak. Itu berbicara tentang tadi ketritunggalan tadi Pak. Itu makanya saya jelaskan tadi Allah itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus. Nah jadi itu sebenarnya ingin menjelaskan itu Pak, ingin menyampaikan juga seperti itu. Ya memang beda Pak, Allah itu memang bukan anak. Jadi anak itu lebih cenderung ya mungkin dari segi penulisan LAI membedakannya seperti itu Pak. Oh, jadi LAI juga beda dong sama Pak Sitepo berarti kalau gitu atau gimana? Iya mungkin LAI cara membedakannya seperti itu. Tapi kalau dari kan Pak Sitepo kan mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu tidak ada bedanya gitu kan? Iya, kalau dari itu itunya di 1 tidak ada bedanya. Korintus itu selalu Bapa selalu disebut Allah, Yesus selalu disebut Tuhan gitu. Yesus gak pernah disebut Allah gitu Pak. Kenapa ya? Itulah Pak, makanya saya bilang kan yang saya ingin katakan adalah itu adalah sebuah surat untuk jemaat di Korintus. Nah, jemaat-jemaat di Korintus itu kan bukan semuanya orang Israel Pak, bukan semuanya orang Israel. Nah, jadi untuk membedakannya itu ya mereka kan tidak mengetahui secara langsung arti kata Yod-Heh-Vav-He lah apalah. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada mereka seperti itu Pak.
Oh, jadi menurut LAI kata Tuhan dan kata Allah tuh beda ya Pak ya harusnya. Saya tidak berani menghakimi LAI sih Pak. Cuma kalau dari kami sebagai kaum Kristen, ya tidak ada bedanya Pak antara Tuhan dengan Allah. Itu sama ya. Kami menyebutnya Tuhan Yesus, ya Tuhan kami Allah yang hidup yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus sama semua Pak. Nah terus kalau nggak ada bedanya menurut Pak Sitepu, kenapa Yesus nggak pernah disebut Allah Pak? Kenapa Yesus tidak disebut Allah Pak? Ya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Allah gitu Pak? Ya, karena memang Bapa itu anak itu bukan Bapa Pak. Bapa juga Roh Kudus itu juga bukan Bapa. Oh, nah kan Bapak tadi kan bilang Tuhan dan Allah tuh sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Dari konteks penyebutan, Saya nggak menanyakan pribadinya Pak. Memang pribadinya menurut Trinitarian kan memang berbeda ya. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Cuman maksud saya gelarnya nih Pak atau sebutan umumnya gitu. Sebutan umumnya tadi Pak Sitepu mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu tidak ada bedanya. Tetapi kenapa Yesus tidak pernah disebut Allah dan Bapa kenapa tidak pernah disebut Tuhan gitu Pak maksud saya. ya jadi begini Pak ya. Karena memang Yesus itu tujuannya datang ke bumi kan yang harus kita. Bentar Pak, ada suara motor. Ya. Jadi sebenarnya tujuan Yesus datang ke bumi ini kan fokusnya itu adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan berbicara tentang gelar, Pak. Tetapi di situ dia menekankan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 ketika berbicara dengan Filipus tentang masalah Bapa dengan Yesus. Di situ Yesus sudah menjelaskan, jika engkau melihat aku, ya, engkau sudah melihat Bapa. Seperti itu, Pak. Sebenarnya kurang menjawab pertanyaan saya sih. Ya, maksudnya bukan lari dari pertanyaan Bapak, tapi Tuhan dengan Allah, ya. Jadi tidak ada perbedaannya Pak di situ. Kan tadi kan Bapak bilang Yesus sebutannya Tuhan, kenapa tidak disebut Allah? Nah, itu saya membandingkan antara Yohanes 14 ayat 5 tadi, ayat 5. Ketika berbicara dengan Filipus, maka di situ kan Filipus berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Gitu. Lalu Yesus menjawab kan, engkau sudah melihat aku, maka engkau sudah melihat Bapa. Jadi tidak ada bedanya Pak di situ. Gini, kalau mungkin Pak ya, kalau saya melihat Yohanes 14 ayat 7 Pak ya, bukan ayat 5 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. Terus kan baru Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Baru dijawab oleh Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, apakah ayat ini mau dipahami sebagai ayat literal Pak? Jadi maksudnya apakah mukanya Bapak itu adalah mukanya Yesus gitu kan? Kan sepertinya enggak ya Pak ya? Masa begitu sih? Bukan, ini Tolong berbicara. koreksi saya kalau salah Pak. Bukan, itu berbicara tentang pribadi Pak. Pribadi. Iya. Jadi bukan mukanya Bapak itu sama dengan mukanya Yesus kan Pak ya? Bukan, itu berbicara tentang pribadi Allahan. Iya. Jadi maksudnya ini kan bukan secara literal, bukan secara fisik kan maksudnya kan Pak ya. Nah, Iya. tetapi maksud saya, kenapa yang selalu disebut Allah itu selalu Bapa? Kenapa Yesus kok nggak pernah disebut Allah gitu maksud saya? Kalau Bapak tadi katakan bahwa Tuhan dan Allah itu tidak ada bedanya gitu Pak maksud saya. Iya, tidak ada bedanya Pak. Jadi di Yesus juga kan berkata di kitab Yohanes, jadikanlah mereka satu sama seperti kita adalah satu. Nah, kan sudah menunjukkan tentang sama Pak. Jadi tidak ada perbedaan antara kata-kata Tuhan dengan Allah seperti itu Pak. Itu hanya dari segi tulisan saja sih sebenarnya. Cuma maksud saya adalah tidak ada perbedaan Pak antara kenapa Yesus tidak disebut Allah, kenapa hanya disebut Tuhan. Tapi di situ kan juga sudah berkata di kitab Yohanes itu jadikanlah mereka satu sama seperti kita adalah satu. Nah, maksudnya
maksudnya jadikanlah murid-murid itu sama seperti satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa, itu maksudnya gimana ya Pak ya? Ya maksudnya adalah di situ Yesus berkata tentang pribadi Allah dengan Yesus itu satu-satu dalam segi kealahan. Oh, jadi bukan berarti murid-murid itu juga dianggap Tuhan, bukan kan Pak ya? Bukan Pak, bukan. Tapi dalam Karena artian gini Pak, karena gini banyak teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus itu ya Tuhan, ya Allah, karena Yesus mengatakan di Yohanes 10:30 Bapa dan aku itu adalah satu gitu. Nah giliran murid-muridnya dikatakan satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa, beda jawabannya gitu Pak maksudnya. ya itu berbicara tentang penafsiran aja sih Pak ya. Tapi kalau dari kami sih orang-orang yang khususnya belajar teologi ya itu menganggapnya sih sama Pak, sama teologi itu kan kita berbicara tentang teologi proper. Kalau pembahasan tentang nama-nama Allah itu kita belajar di teologi proper. Jadi tidak ada masalah sih Pak di situ antara Tuhan, Allah. Kalau kata Tuhan pun juga di dalam KBBI kan ya artinya ya menyembah gitu Pak. Ada apa itu ya? Kalau sebentar saya buka dulu ya kata Tuhan di dalam KBBI tadi. Sesembahan Pak, sesembahan Pak. Sesembahan begitu kan. KBBI kalau kata Tuhan definisinya itu adalah sesembahan yang disembah manusia. Ya itu ya, manusia bisa harta, bisa macam-macam. Nah, jadi itu. Izin masuk sedikit Uni. Ya, Alfi. Iya, ini gimana Alfi. Pak Pendeta dan Kodondi? Saya masih punya satu pertanyaan. Oh, Ini lanjut saya dulu. juga sebenarnya pertanyaan saya ini sifatnya konfirmasi sih sebenarnya, bukan mendebat, bukan apa ya, cuman sharing aja. Saya dari dulu Pak, kalau diskusi sama teman-teman Kristen, saya selalu bertanya, kalau Bapak itu namanya siapa Pak di PB itu sebenarnya Pak? Tapi ini saya mau berkata dulu nih Pak Donitan, karena kita sudah berbeda keyakinan. Mohon maaf kalau jawaban saya mungkin para pendengar juga kurang puas untuk menerima ya, karena kita berbeda keyakinan. Jangan khawatir Pak Sitepu, saya menerima setiap jawaban Pak. Tenang aja Pak, santai aja Pak. Iya, takutnya kan tidak memuaskan begitu Pak, karena ini saya baca. Saya baca-baca. Silakan Pak. Komentar di bawah tidak puas begitu Pak, tapi saya ingin komentar menerangkan di bawah jangan diurusin Pak. Komentar di bawah jangan Pak. diurusin. Itu aja Pak. Apa Iya, tadi iya, Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaan saya, Bapak itu nama pribadinya siapa Pak? Bapak itu nama pribadinya siapa? Maksudnya menjelaskan tentang siapa gitu Pak? Enggak gini. Kan kalau di Perjanjian Lama, Tuhan Sang Pencipta ini kan punya nama Pak. Bahkan nama itu ada 7 yang mereka tahu kan Pak. Yang mereka tahu itu adalah ada 7 namanya. Ada El, Eloah, Elo, Elohai, Elohim, Yotevave, El Shaddai, kemudian Zebaot. Nah kalau Bapak yang di Perjanjian Baru, saya mengetahuinya atau saya berasumsi bahwa orang Kristen menganggapnya Bapa di Perjanjian Baru itu sama dengan Tuhan yang di Perjanjian Lama, kan begitu Pak? Iya. Ya, karena sama, maksud saya ada nggak di PB yang menyebutkan nama pribadi dari Bapak itu, gitu maksudnya Pak? Ada nggak di PB gitu Pak? Iya. Nah, Nama jadi nama pribadinya Bapak gitu maksud saya Pak. saya jelaskan dulu Pak ya. Iya. Kenapa disebut Bapa begitu Pak? Karena konteksnya adalah Yesus datang itu sebagai anak Allah, begitu kan, dari konteks pembelajaran. Nah, jadi yang namanya dipanggil anak Allah, yaitulah makanya disebut Bapa. Itu juga ada Pak di dalam ini Pak. Waktu Yesus dibaptis Pak. Waktu Yesus dibaptis, lalu di situ kan terdengarlah suara dari surga, begitu kan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi seperti itu Pak. Jadi konteks namanya Bapak siapa Pak? Mengenalkannya secara langsung Allah di situ. Iya, jadi nama Bapaknya siapa Pak? Ya nama Bapaknya itu ya tetap Pak, penulisannya adalah dari segi bahasa Yotevave.
Oh, tapi nggak ada kan Pak ya di PP ya? Kata Iya, Yusuf Babe kan nggak ada ya? konteksnya pada saat itu Yesus sedang ini Pak menjadikan dirinya sebagai anak Allah. Oke, jadi itu yang sebenarnya apa namanya di pinggir akidahnya orang-orang Oneness ya Pak ya? Iya betul. Iya. Nah, Pak, satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita serahkan ke host Pak. Kalau menurut Pak Sitepu, Sebentar, Roh Kudus Pak. itu Sebentar. Jangan langsung di skakmat satu pertanyaan terakhir begitu Pak. Kita kan sama-sama belajar, mau pertanyaan apa aja pun. enggak tadi kan tadi kan ada yang mau bertanya Pak. Tadi ada yang mau bertanya. Saya mau kasih kesempatan yang lain. Tapi sebelumnya saya cuma pengen denger aja dari Pak Sitepu. Kalau Roh Kudus itu menurut Pak Sitepu berasal dari Bapa saja atau berasal dari Bapa dan Anak Pak? Maksudnya berasal dari Bapa saja atau berasal dari anak? Atau berasal dari Bapa dan Anak Roh Kudus itu Pak? Roh Kudus itu bukan Bapa dan Anak Pak. Hah? Di kitab Jadi Kejadian. tidak berasal dari siapa-siapa? Iya, di kitab Kejadian kan juga dikatakan seperti itu Pak. Di kitab Kejadian waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di situ sudah ada kata kita. Baru di Kejadian di kitab yang sama juga waktu Kejadian Nuh, marilah kita turun. Nah, di situ juga ada kata kita. Jadi itu sudah bukan berbicara tentang itu lagi Pak, orang yang tunggal. Jadi Kalau Pak, pemahamannya Pak, itu yang harus saya tekankan. Ini kita berbicara tentang Tritunggal, tidak bisa itu Pak, tidak bisa dianggap seperti itu maksudnya. oh enggak. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu saya ingin menegaskan keyakinan Bapak sebagai Lutheran ya Pak ya. Karena kalau kita baca sejarah, perpecahan Katolik sama Ortodoks itu hanya masalah itu Pak, salah satunya sebenarnya. Jadi kalau Katolik mempercayai bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak, kalau Ortodoks mempercayai bahwa Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa saja gitu. Itu aja sih Pak, saya ingin menegaskan posisi Bapak di mana gitu sih. Cukup gitu Pak Sitepu, terima kasih banyak Pak jawabannya. Silakan host. Ini saya terima kasih juga Pak Donitan, kita sudah berbicara secara langsung karena saya belum pernah berbicara secara langsung dengan Pak Donitan yang selama ini saya hanya nonton cuplikan-cuplikan videonya saja, tapi malam ini saya dikasih kesempatan untuk juga berbicara secara langsung. Ya, saya mengucap syukur, ya terima kasih juga host. Ya, saya sudah berbicara dengan berpendidikan di kaum Islam seperti itu. Ya, terima Sama-sama kasih. Pak Sitepu, semoga sehat selalu Pak. Salam buat keluarga ya Pak ya. Terima kasih Pak, sehat-sehat kita semua. Ya, teman-teman, sebelum kita sapa ke Alfi, Bintang Mualaf dan juga Bang Haji Cerdas, yang penting kita sudah tahu ya bahwasanya kita di sini Q&A tadi antara Pak Dondi dengan Pak Pendeta Sitepu, di mana luar biasa. Ini yang harus kita contoh, di mana diskusi lintas iman itu tidak semestinya terjadi clash atau saling bentrok, itu tidak, tapi dengan seperti tadi itu kita mengedukasi publik, menyampaikan informasi-informasi dari keyakinannya Pak Pendeta sendiri, dan kita hargai jawaban beliau, dan kita juga mendapatkan wawasan juga dari Pak Donitan. Nah, itu maksud saya ya, maksud kita semua berusaha untuk menghasilkan yang betul-betul akademis ya, harus dengan data, itu yang kita upayakan. Mudah-mudahan lebih tertib diskusi kita yang ada di TikTok dan betul-betul membawa manfaat dakwah bil hikmah insya Allah. Nah, jadi sebelum kita ke Alfi atau Pak Pendeta lagi mungkin ngobrol lagi, kita ke sapa dulu nih Bang Haji Cerdas ini, akun Bang Haji Cerdas. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditambahkan, disampaikan atau terserah silahkan. Ya, yang parfum. Ya silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Nya Arifah udah bergabung ya, diizinkan. Sebenarnya saya masih tahap nyimak sebenarnya, karena ketika buka TikTok itu loh kok ada Kodondi gitu ya. Padahal kemarin ya Kodondi baru ketemu itu pembahasan yang sama sebenarnya.
Jadi sebenarnya lagi tahap menyimak nih Bung. Dan saya juga baru live begini tuh tahu gitu. Iya, Padahal saya juga tadi kaget. Wah, ada kok ini kok Adam nih. Ya. Mang Asep itu bukan Adam, enak aja Rifa. tidak ada Adam sudah setahun lebih sudah tidak di ngaji cerdas. Oh iya. Kalau saya ini orang yang tidak pernah nampakkan muka di ngaji cerdas sebenarnya. Oh, belakang layar ya. Ya, Mang Asep, betul. Mang Asep. Mang Asep, Mang Asep, kalau maaf, di ya. Mang Asep kalau dikasih kesempatan bicara sama host, langsung promosiin parfum gimana sih? Ya silakan kalau mau mempromosikan parfumnya boleh. Ya, spesial buat kodon dia aja. Luar biasa. Ya, tadi ada Alfi ini. Alfi masih di atas kan akunnya? Ya. Masih nih, masih Oke, ada. silakan Alfi. Alfi mau bertanya kepada Kodondi atau kepada Pak Pendeta Sitepu? Sama Pak Pendeta, kalau boleh diizinkan. Silakan. Alfi, Boleh Pak Pendeta? buka kamera, kelihatan nggak Uni? Boleh. Ini belum buka ini. Mana ya? Live-nya di Bentar ya. Jeddah, Alfi. Alfi di live-nya di Jeddah. Di sini? Masih di Ya, Jeddah ya? di Jeddah. Loh, ini udah buka kamera di sini loh. Alfi turun bentar deh Uni. Alfi naik lagi. Ya. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum, Makang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos parfum, assalamualaikum. Kodon. Masya Allah, Bang Satria. Aduh. Bangsat. Saya udah boleh bertanya belum, Un? Sudah, kalau diizinin sama Pak Pendeta, mau tanya sama Cebi atau Pak Pendeta? Saya mau Di- bertanya sama Pak ini, Pendeta dulu, Pak kan? mantan Pak Pendeta misionaris. Halo, Pak tes halo. Pendeta. Ya, sebentar Akang. Alfi mau bertanya. Silakan Alfi. Iya, tadi mengenai pembahasan tentang kata Theos dan Kurios, Alfi sedikit pengen mempertanyakan hal tersebut. Menurut Pak Pendeta Sitepu nih, misalnya Alfi mengangkat satu dalil ya di Kisah Apostolos pasal pertama butir ke-6. Di sini kan ada kata Tuhan nih. Nah, tadi kan kata Pak Pendeta Tuhan dan Allah itu kan nggak ada bedanya tuh. Nah, kalau kita melihat dari kata Tuhan di sini, itu kan diterjemahkan dari kata kurie, akar katanya kurios. Nah, Alfi pengen tanya ke Pak Pendeta Sitepu, bahwasannya kurie atau kurios ini apakah bisa diartikan sebagai makna lain selain daripada Tuhan, atau memang maknanya adalah Tuhan tok doang, Pak Pendeta? Iya. Dengar ya suara saya? Ya. Ya, silakan. Di Kisah Para Rasul 1 ya. Bentar saya buka Alkitab. Kisah Para Rasul 1. Iya, Ayat berapa itu, Pak? butir ke-6. Teman-teman yang di bawah, mohon ya, tolong komentarnya yang bagus ya, tidak perlu ada tendensi negatif ya. Dan juga kalau perlu nama akunnya tolong jangan nama akunnya menghujat. Dalam Islam dilarang menghujat sembahan orang lain. Mohon teman-teman menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi tolong juga dijaga. Teman-teman di bawah itu bisa berdakwah dengan typing yang indah, bukan typing yang jelek ya. Oke, kita tunggu Iya. jawaban dari Pak Pendeta Sitepu, silakan. Pak, pertanyaannya apa? Maaf, saya sampai buka Alkitab soalnya tadi. Ya, kan di Kisah Apostolos pasal pertama butir ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini perikopnya tentang Yesus terangkat ke sorga ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, gitu ya. Iya. Nah, di sini kan kata Tuhan ini kan diterjemahkan dari kata kurie, akar katanya kurios. Kelihatan ya? Iya. Di kata yang 5 huruf ini yang Alfi tandai pakai pena. Nah, kurie ini atau kurios ini apakah bisa selalu diartikan sebagai Tuhan tok doang atau bisa diartikan sebagai kata lain? Ya, kata kurios atau itu kurios itu kadang diartikan sebagai kata Tuhan, Pak. Hanya diartikan sebagai kata Tuhan ya? Iya. Oke. Uni bisa besarin layar Alfi sebentar Uni. Mari konsisten ya Pak, semoga Pak. Jadi di dalam Yohanes 12 butir 21 bisa dilihat
Yohanes pasal 12 butir ke-21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan," di sini ada kata Tuan ya. "Kami ingin bertemu dengan Yesus." Di sini juga ada kata kurie. Di sini berbunyi autoi on protelton ya. Filipol to apo Betsaida tes Galilayas kai proton auton legontes kurie. Di sini ada kata kurie diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan. Gimana Pak menurut Bapak? Apakah Filipus bisa dikatakan sebagai Tuhan? Soalnya dia dipanggil dengan kata kurie juga di sini. Singkat aja Pak, apakah Filipus bisa dipanggil sebagai Tuhan juga? Karena di Oke, sini mungkin saya bantu, Alfi, Uni bantu. Oke, Begini silakan. Pak Pendeta, mungkin yang dimaksud dengan Alfi ini adalah ketika kata kurios itu apakah bisa hanya diterjemahkan dengan kata Tuhan? Tadi Bapak mengkonfirmasi, maka ternyata ada terjemahan kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Apakah itu dibenarkan atau bagaimana penjelasannya? Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Yang saya katakan tadi kata kurios. Kata kurios dengan kata kurie berarti ada perbedaan. Nah, itu kan dari segi dari kata yang sama, tapi ada perbedaan di kata-katanya seperti itu nih. Jadi tidak bisa langsung disebutkan. Ya, artinya menurut Pak Pendeta itu kurie dengan kurios itu maknanya itu berbeda. Iya, itu jadi Oke. kalau kata kurios itu tidak bisa gantikan. Tapi kalau kata kurie mungkin bisa. Tapi kalau kata kurios itu selalu berbicara tentang Tuhan Allah. Nah, kalau kata kurie itu bisa berbicara tentang Tuhan. Menurut Tuhan seperti kalau saya bilang Gusti begitu ya. Gusti Allah dengan Gusti Bejo kan beda arti kan. Tapi kalau saya pernah menemukan pemilik keledai yang diambil Yesus juga disebut kurios, Pak. Pak Pendeta lagi ini ya. Coba Alfi tunjukkan data pemilik keledai dalam kitab Lukas. Sebelum ke sana Uni, tadi dikatakan kurie dan kurios itu berbeda ya. Misalnya kita mengutip di John chapter 30 ya, 13 pasal 13 butir 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di sini kan menggunakan kata didaskalos kaiho kurios, guru dan sang kurios gitu ya. Nah, dikatakan kurie dan kurios tadi beda ya. Kalau kita lihat di versi Van Dijk ya, versi bahasa Arab, karena saya mengkaji dari Van Dijk juga, di sini menggunakan kata mu'aliman wa sayyidan. Mu'aliman wa sayyidan, mu'alim seorang guru ya, mu'alim wa sayyidan, dan sayyid atau sayyid ini lebih tepatnya apa ya Uni ya, kalau boleh tahu ya? Sayyid. Ya, kalau Said itu orang yang dihormati, sebenarnya sepadan dengan kata Lord, kurios, Rab. Sebenarnya sepadan si Alfi. Hanya saja kan tadi pertekanan Alfi itu kan pertanyaannya kepada kata kurios atau kurio. Menurut Alfi kurios dan kurio itu kan sama. Saya juga berpikirnya di awal sama. Ternyata menurut Pak Pendeta Sitepu, kurie dengan kurios itu berbeda. Begitu Alfi, paham ya? Menurut Pak Pendeta, tapi nanti kita kaji lagi apa betul kurie dengan kurios itu memang memiliki makna yang berbeda di dalam kekristenan gitu. Iya, di versi ya. sedikit lagi boleh? Itu ayatnya di mana tadi, Pak? John Yohanes 13:13. Oh, Iya. Ya, Yohanes 13:13 kan didaskalos kaiho kurios. Di sana menggunakan kata kurios. Sedangkan di Yohanes 12:21 menggunakan kata kirie. Nah, di dalam Yohanes 13:13, guru dan Tuhan itu menggunakan bahasa Arab mu'aliman wa sayyidan gitu ya. Orang yang dihormati gitu ya, dan seorang guru. Nah, di sini di Yohanes 12 butir 21 juga Filipus dikatakan kan Tuhan ya, menggunakan bahasa Arab ya sayyid juga gitu. Nah, terjemahan dari ini versi Van Dijk ya. Kalau teman-teman pengen tahu versi AVD. Gitu. Sama kalau dari segi kaidah bahasa Arabnya, diterjemahkan Tuhan dan Tuan yang disematkan sama Filipus ini juga menggunakan kata sayyid dari bahasa Arab.
gitu. Nah, makanya Alfi tadi menanya soal konsistensi bagi Pak Sitepu gitu. Apakah Kurios itu atau Kyrie itu hanya bisa diartikan sebagai Tuhan saja Mungkin saya gitu? sedikit ya, saya tambahkan. Saya pernah baca satu buku ya, saya tunjukin di sini bukunya. Sebenarnya kata Tuhan itu kata hiperkorek dari Tuhan. Itu menurut LAI sendiri ya. Jadi kita tidak panjang-panjang lebar sebenarnya. Mungkin saya ini ya, ntar saya kasih ini aja lah ya. Nanti daripada saya juga udah mau close soalnya, jadi saya kasih ini aja lah Kak. Ini permasalahannya kan kata Tuhan dengan kata Tuhan, pada akhirnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kata Tuhan itu menurut LAI sendiri, oke saya tunjukkan datanya ya. Pak Pendeta Sitepu izin di mute sebentar Pak biar nggak noise. Nah ini bukunya ya. Bukunya ini adalah satu Alkitab beragam terjemahan kumpulan makalah seminar. Ini dari LAI dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan isinya begini di halaman keberapa? Aduh saya lupa foto halamannya ya. Jadi kalau kita lihat salah satu penjelasannya di sini adalah kata Tuhan ya, ini berikut menurut Profesor Dr. Agianto SC. Saya anggap orang ini capable ya karena dia adalah Profesor Dr. Agianto SC. Silakan teman-teman cross check profil Bapak ini ya. Nah, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek, jadi keliru dari huruf H dalam TWHN, satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan dalam ejaan Arab Melayu. Nah, jadi sebenarnya Tuhan dan Tuhan itu sama saja. Kalau seandainya Pak Pendeta bilang kurie dengan kurios itu ternyata berbeda Tuhan dan Tuhan, tapi justru menurut LAI sendiri Tuhan dan Tuhan itu sama aja, hanya saja ada hiperkorek ya, ada kesalahan sebut gitu terkait tentang kata apa namanya itu Tuhan gitu. Mungkin seperti itu Alfi ya. Kalau kita bicara tentang terjemahan, bagaimana LAI menerjemahkan, ya kita bisa merujuk juga kepada kalau kita buka strong number-nya nanti kita akan tahu ke kata apa saja diterjemahkan kata kurios dan kurie itu. Mungkin begitu Alfi. Oke, entah kenapa saya mungkin karena akhir-akhir ini sering begadang, biasanya itu saya sanggup begadang sampai jam-jam 1. Cuman karena tadi luar biasa diskusinya cukup ini ya, cukup damai tentram gitu. Jadi saya tuh Boleh jadi saya bantu jawab nggak? Bantu jawab boleh Oke, nggak? boleh. Boleh. Waduh, Bang. Bagus dong Pak Dondi. Pak Dondi harus jawab dong kalau Boleh, bisa ya. menjelaskan. Ya, sekarang saya mau jawab berdasarkan perspektifnya Kristen ya, bukan perspektifnya Siap. Islam Saya nih. besarkan dulu. Kan tadi kan Mas Alfi menanyakan kata kuri itu artinya hanya Tuhan atau bisa yang lain gitu kan. Terus tadi Mas Alfi juga menunjukkan di ayat lain bahwa kata kuri itu bisa ternyata diartikan Tuhan gitu kan untuk pribadi yang lain. Jadi saya ini menjawab, saya mau saya mau mewakili sebentar nih. Waduh. Bantuin. Pendeta Sitepu nih. Waduh. Saya mau belain Pak Sitepu, boleh ya Pak ya? Waduh, kalau gitu debat sama saya nih Pak Dondi nanti. Aduh. Ya boleh dong, sekali-sekali dong, kan kita nggak bermusuhan, kan saya hanya Yalah, menjawab boleh tentang dong. Tafadhol. perspektif Tafadhol dari Akhi. Kristen gitu kan. Tafadhol. Jadi, Malik. nah jadi gini, memang di dalam Kristen atau khususnya dalam hal ini LAI, kata kuri itu memang bisa dual meaning, dual arti ya. Bisa berarti Tuhan untuk manusia, untuk penguasa, untuk majikan, bisa juga untuk Tuhan. Memang kurios bisa ditujukan kepada Tuhan. Ada di Lukas itu waktu Yesus diserahkan ke bait suci pada waktu masih setelah setelah Maria selesai tahir, Yesus diserahkan ke bait Tuhan. Itu juga di situ ada kata kurios yang ditujukan untuk Bapa sebenarnya. Jadi kata kurios itu memang bisa dual meaning. Seperti tadi yang disebutkan kata Gusti ya oleh Pak Sitepu ya. Kata Sitepu itu memang kata Gusti itu memang bisa berarti Sampai salah. untuk manusia. Kata Gusti juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Namun dalam hal ini ya LAI menggunakan kata kuri atau kurios yang khusus untuk Yesus itu selalu diterjemahkan menjadi Tuhan karena apa? Karena alasan teologis gitu. Alasannya karena alasan mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi apapun mau kuri mau kurios, pokoknya kalau yang disebut itu Yesus otomatis jadi Tuhan. Tetapi kalau yang bukan Yesus jadi Tuhan. Nah, cuman masalahnya penerjemahan LAI ini
yang dipakai di dalam TB tahun 74 itu masih membabi buta. Apapun yang ada kategori untuk Yesus, pokoknya semuanya Tuhan aja. Tetapi di TB2 ada perbaikan sedikit. Nah, contohnya di sini. Saya kasih lihat nih. Ini buat Mas Alfi nih, Mas. Mas Alfi beli TB2, Mas. Udah, Pak, udah. ada gitu. Udah Udah beli. Enggak, kalau aku ada Alhamdulillah, gitu. Udah beli. Kitabnya yang mau diwarisin Pak Doni sama aku. Dikirim LAI nih. Oh, nah kalau udah beli, kita lihat di Yohanes 4 ayat 19. Yohanes 4 ayat 19. Kalau di TB itu masih Pak, belum kelihatan kameranya. Kameranya belum Bentar, saya kelihatan. lagi ambilin Bible-nya. Iya, sebentar saya lagi ambilin Bible-nya. Nah, nih ya. Tapi aja bentar nih, ya. besarin nih. Tuh. Ya, tuh bentar Pak Doni lagi nunjuk. Nah, ini TB nih ya. Alkitab TB. Ini sebentar. Terjemahan baru nih ya. Ini TB1 berarti ini. Kita buka Yohanes 4:19. Di sini LAI menerjemahkan kata kurios yang untuk Yesus itu membabi buta. Pokoknya apapun kata kurios, pokoknya kalau ada Yesusnya diterjemahkan langsung Tuhan aja pokoknya. Tuh lihat ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Nah, ini TB2 nih. Ini TB2. Oke. Di ayat yang sama, LAI merubah yang tadinya kata Tuhan dirubah sekarang menjadi apa? Tuhan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Jadi LAI juga mengakui sebenarnya mungkin tidak boleh membabi buta gitu ya, menyebut Yesus dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang baru bertemu Tuhan, bagaimana ceritanya orang itu tahu kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah, kalau mengenai kata Tuhan dan Tuhan, Tapi itu kan ada sejarahnya. memang pernah Pak Paulus kan, siapakah engkau Tuhan, katanya dia kan belum tahu. Ya tapi iya. dia- Nah iya makanya, karena itu membabi buta. Pokoknya apapun kata kurios langsung buat Yesus, pokoknya Tuhan aja. Siapakah Nah engkau sekarang Tuhan? masalahnya kata Tuhan kan dulu kan memang diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi artinya zaman dulu nih, kata Tuhan dan kata Tuhan itu sebenarnya maknanya sama. Sama seperti kata tahu, atau kata embus, kata hembus. Itu hanya beda huruf H saja di tengahnya gitu. Oke? Ini huruf H Tapi pelaku. zaman sekarang kata Tuhan dan kata Tuhan itu maknanya sudah berbeda. Nah, kita kembali lagi ke KBBI nih, saya tunjukin nih kata Tuhan itu apa. Kita langsung buka aja KBBI ini ya, sebentar. Nah, ini KBBI nih, KBBI. Kita buka, kita ketik aja nih sini nih, Tuhan. Apa keluarnya? Orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba, abdi, budak. Ya, contohnya anjing itu sangat setia kepada tuannya. Atau orang yang memberi pekerjaan atau disebut majikan atau kepala perusahaan dan sebagainya. Jadi tuan di sini di dalam KBBI itu tidak ada sifat ilahinya, tidak bisa ditujukan atau diatributkan kepada sosok ilahi gitu. Tapi kalau kita klik Tuhan di KBBI, ya ini ya, Tuhan, keluarnya apa? Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan lainnya. Jadi kata Tuhan itu adalah sebenarnya gelar atau sebutan umum, ya. Jadi makna Tuhan dan Tuhan zaman sekarang itu sudah berbeda. Kalau Tuhan hanya khusus untuk manusia, kalau Tuhan untuk yang bersifat ilahi. Itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sama kayak gini ya, sedikit lagi mungkin ya, tentang kata rob itu ya. Kalau misalnya rob itu disambung dengan kata bait gitu, robul bait kan nggak melulu tentang Tuhan ya, kok ya? Gimana maksudnya? Rob Ya, disambung dengan kata apa? Bait rumah gitu. Jadinya kan tuan Bait rumah, gitu. ha? Iya, jadinya kan tuan rumah bukan Tuhan rumah kan gitu ya. Tidak bisa, kalau dalam bahasa Arab Oh. lain lagi kaidahnya. Oke. Kalau rob itu yang tadi setaranya dengan kata Tuhan. Tapi kalau kita mau bicara tuan rumah, itu harus menggunakan kata yang tuan, sayyid gitu misalnya.
Jadi kalau misalnya katanya tuh Rabbul Bait, gimana itu? Rabbul Bait. Kalau itu pemilik baitnya, tapi dalam pengertian bait Allah, bukan bait Robbayani rumah biasa. Saghira. Iya. Ada juga tuh. Ya, udah Alfi, kira-kira Pak Dodi ada closing statement? Sangat puas, cukup. Nih, Ya. Un, aku Oh ya, dulu dikit Akang. dong, Un. Ya, tapi siapa yang noise ini ya? Bang Haji Cerdas bukan? Oh iya. Bang Haji Cerdas. noise ya? Iya, noise. Apa kayak lagi hujan gitu. Aku Silakan, nanya dikit Akang ya. Kian Santang ya. Banyak. Dikit aja. Nggak apa-apa, saya dikit aja, tapi dijelasinnya pasti akan banyak nih, akan butuh waktu nih. Apalagi buat Kodondi. Ini Alasan? saya bertanya ke dua-duanya aja ya. Udah Ke mau Pak tutup. Pendeta sama Udah mau Kodondi. tutup, jangan panjang-panjang jawabannya. Panjang aja nggak apa-apa. Panjangin, Biar nggak enak jadi yang tutup. Biar nggak jadi tutup. Ini kedua-duanya aja ya, langsung Pak Pendeta monitor. Iya. Oke. Saya pengen tahu Pak asal muasal atau sejarah kata Kristen itu diambil dari mana? Apakah secara gamblang ya Kristen gitu, atau Tadi ada udah huruf dibahas, Huy. yang Udah dihilangkan? dibahas tadi. Udah Huy, dibahas. tadi udah dibahas masuknya. Telat. Loh, Telat. Ya. itu berarti udah clear Pak Dondi. Orang udah sampai Udah dibahas beberapa tadi ya. Ya udah nggak jadi lah, Uni tidur Orang aja. udah sampai Cawang, lu baru sampai Monas. Ya kan gua baru masuk tadi di Komalnya Habib. Iya, tanya dulu dong, udah dibahas belum? Ya udah, makasih banyak ya Pak Dodi, dan saya ucapkan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar ya. Saparinya Ko Dondi dari channel ke channel. Mungkin nanti besok giliran di channel siapa ya? Nanti saya iniin Buset, suruh tiap hari gitu gua. Iyalah, Tega biar banget gua capek. suruh tiap hari. Bodoh amat. Oke ya. Ini belum dilus-elus ini dari kemarin. Udah 3 malam ini. Oke, mungkin besok dilanjut ya. Saya ini dulu aja ya. APK ya. Ya. Ya, makasih. Oke. Ya, silakan Bang. Ya, sebenarnya apa yang dibahas Kodon itu kemarin 2 minggu yang lalu detail banget di ngaji cerdas itu, cuman masih tahap editing ya. Itu semuanya ada tuh tentang penyebutan gusti terhadap terhadap raja, terhadap pengusaha dan sebagainya. Itu ada semua tuh. Ini saya mau kasih fotonya, cuma kayaknya saya nggak bisa open itu. Itu detail tuh. Lama ngeditnya ngaji cerdas ah. Kameranya doang canggih, ngeditnya lama. Semangat bersama Bang Tok itu. Suaranya pun kurang bersih ya, Bang Haji Cerdas tuh suaranya kurang. Karena Iya. nggak ada persiapan untuk live TikTok. Oke, ya. Nanti kita sama-sama Aja. live. Jualan parfum. Ya, jadi Ya terima udah, kasih ya. Eva. Malam ini luar biasa ya. Aku tuh seneng banget ada Pak Doni sama Pak Pendeta Sitepu. Jadi kita itu betul-betul memiliki dua perspektif ya. Pak Doni menjabarkan, kemudian ada Pak Pendeta, di mana memang saya menghindari, memang room ini saya hindari untuk debat kusir. Kalau dulu mungkin saya sendiri adalah pendebat, bahkan lebih sering mungkin jatuh ke dalam ranah debat kusir karena membiarkan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas berbicara, lalu pada akhirnya apa? Hanya akan ya membuang-buang waktu kalau menurut saya. Nah, izin yang lain yang di bawah saya tidak bisa naikin karena saya juga mau istirahat. Teman-teman ya, makasih banyak, dan saya cukup puas dengan kehadiran Pak Pendeta Sitepu, juga Pak Donditan gitu, dengan adanya mereka beliau ini, sehingga betul-betul kita room ini jadi room edukasi sesungguhnya gitu. Oke, Cebi ada yang mau disampaikan, Cebi? Kang Erik ada yang mau disampaikan? Halo, bintang mualaf. Oke, mungkin menjauh dari perangkat. Oke, Pak Dondi ada closing statement mungkin? Ada yang mau disampaikan terakhir closing statementnya? Closing statement ya gini, saya sangat menghargai pendapat dan argumen daripada Pendeta Sitepu. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Pendeta pada malam hari ini. Mudah-mudahan Pak, dialog seperti ini jangan selesai sampai di sini ya Pak ya. Tetapi kita tetap harus menjaga kerukunan umat beragama ya. Tidak ada niatan dari kami untuk memusuhi
saudara-saudara kita di negara Republik Indonesia. Jadi kita tetap harus menjunjung tinggi NKRI. Semua Ngelek aku ya, Pak Dondi di apa? Indonesia itu dijaga hak dan dijaga haknya, dilindungi haknya ya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi dialog-dialog seperti ini kita tetap boleh hidupkan, tetapi kita tetap harus menjaga kerukunan umat beragama. Terima kasih sekali lagi buat Pak Pendeta Sitepu, mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga, juga buat teman-teman di sini, semoga obrolan kami tadi bermanfaat ya, dan juga kita bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendeta Sitepu, closing statementnya. Ya, kalau dari saya juga terima kasih karena saya juga sering hadir di setiap acara yang saya sering masuk ya. Saya juga nggak ngitung sih karena udah banyak juga ya. Ya, jadi saya udah sering Pak Donitan untuk berdiskusi. Saya juga membenci suatu perdebatan karena kalau itu saya katakan kalau sudah berbeda jangan menuntut sama, kalau sudah sama jangan menuntut berbeda. Itu aja sih prinsip saya. Jadi kalau kita sudah memiliki perbedaan, mau sampai kapanpun kalau keyakinan kita sudah berbeda ya, saya tetap mempertahankan iman kepercayaan saya. Begitupun juga dengan teman-teman yang Muslim tetap mempertahankan iman kepercayaannya. Itu sih kalau dari saya. Iya, terima kasih. Bang Haji Cerdas, ada yang mau disampaikan? Kita menyimak dulu karena belum ada Enggak. persiapan. Ya, saya mau close dan Masya Allah, Barakallah, saya merasa kali ini tuh luar biasa ya. Semoga ke depan room saya seperti ini selalu betul-betul kita diskusi, menampilkan data, tanya jawab yang betul-betul tanya jawab tanpa ada penistaan, tanpa ada serang pribadi, tanpa ada penghujatan, tanpa ada tendensi sama sekali, dan betul-betul bisa dikatakan ranah yang betul-betul akademis insya Allah. Nah, jadi saya mengajak dan menghimbau teman-teman netizen juga untuk bisa sama-sama sama saya untuk mewujudkan diskusi yang elegan ke depannya dan tidak membuat komentar-komentar provokatif ya. Dan buat teman-teman yang Kristen yang di bawah juga, daripada di bawah tuh kayak ngamuk-ngamuk, mendingan ya nggak apa-apa lah, sekali saya kasih naik lah gitu ya. Itu tapi dengan catatan kalau naik bawa data gitu ya. Mungkin itu aja buat Teja ya, Teja Hendra Chandra, semoga kamu sehat-sehat selalu ya Teja. Oke, Alfi terima kasih, Nona Cebi terima kasih, Bang Ko Erik Bang Bintang Mualas terima kasih, Bang Haji Cerdas juga terima kasih, dan special thanks for Pak Dondi, buat Pak Pendeta Sitepu. Semoga selalu Allah jaga, beri kesehatan selalu, dan selalu mengedukasi kita lah dengan cara yang baik, menyampaikan informasi yang baik dan memang bermanfaat buat umat. Mungkin gitu aja kali Sir Dondi. Ya, monggo tahu. Ya, jadi ini aja Kak Dondi. Sering ke room uni aja Kak Dondi biar kita Malas. sedikit. jangan ntar dia minta rendang, Cep. Ntar dia minta rendang, Cep. Jangan, Cep. Ribet gua. Ngomong doang dia mah. Oh, Pak, gua udah pernah kirim ya, Pak. 4 kilo. Gua udah pernah kirim ya. Iya pernah, waktu ketemu kan nggak pernah ngirim pakai Gojek apa ngirim pakai Grab kan nggak pernah. Udah, Sir, yang dari Makci tuh pernah kayaknya. Ya lagi dong, masa segitu doang. Alfi belum unjuk kayaknya tuh. Alfi belum dikasih, Ngaji Cerdas belum Jadi dikasih. baru jauh. Minta parfum tapi nggak pernah ngirim Ganti lah, parfum. Pak parfum boleh. Alfi biar ongkirnya Alfi tanggung. Dia ada banget itu. Ya, pokoknya teman-teman kalau seandainya memang memang di tempat saya ini saya upayakan. Assalamualaikum Bang Handi. Saya upayakan di sini tuh untuk menghindari debat-debat hebat seperti biasa, karena saya lebih nyaman kondisinya saat ini sekarang seperti ini gitu. Selain memang saya ingin betul-betul full dapat ilmu dan menghindari. Ya, silakan Bang Handi Cilebes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Orang udah mau bubar baru masuk Bang. Murid saya ada di sini ya. Siapa? Kok Dondi itu murid saya tuh. Iya. Ini gimana sih guru nih udah mau bubar baru masuk.
Iya. Masya Allah. Ya, kita mau tutup dulu. Cebi, terima kasih. Bang Handi, kita mau close ya karena saya mau istirahat. Mau tutup. Ya iyalah. Ya Jam Allah, 1 Ceb. di sini baru jam 1 loh. Aku Baru. ngapain kalau itu Lah, ya, nanti jam kita 1 di sini. nanti kita masuk ke room lain aja gitu sambil tidur bisa kita. Kalau gini nggak bisa sambil tidur kita, Cep. Kalau sini kita harus duduk gini kan. Kalau masuk kamar orang kita bisa sambil tidur. Orang debat kita dengerin aja gitu. Di room lain itu debatnya kayak gitu, aku jadi pusing aku. Ya, terus gimana coba? Masa aku harus nemenin Cebi begadang sampai pagi? Tenang aja, Cep. Aduh, Cep, parah. ntar gue nemenin lu begadang di akhirat. Di akhirat. Tapi tadi Ya itu Uni- ya. Mr. M itu bubuk tadi ya, Uni buat ya di room om apa tadi? Jadi saya memang begitu. Tipikal saya itu beda ketika menghadapi penghujat, menghadapi teman seperti Pak Pendeta Sitepu, kemudian menghadapi. Jadi maaf ya, saya anggapnya begini. Saya beda ketika menghadapi penyesat dengan orang tersesat tuh beda gitu. Bagi saya yang tadi itu Gimana penyesat sih? dolawar Penyesat- itu. penyesat itu tersesat. Enggak, beda. Beda. Orang tersesat Beda dengan dong, orang yang kan? menyesatkan orang tersesat tersebut itu beda. Tanya aja sama Kristen. Kristen paham Beda itu. sendiri. Tapi ikut tersesat juga dia. Sendiri nggak aja. Karena gini, orang yang tersesat itu mereka bisa dimaklumi karena ketidaktahuannya. Tugas kita memberi jalan bahwa ini loh jalan yang benar. Nah, mereka bisa mereka Ini ikuti jadi atau tutup tidak. nggak sih? Oh iya, Pak nggak jadi Pak, jadi nggak, jangan tutup. Ya udah, intinya Izin gitu. dulu, izin dulu Ya. kok bener itu ya kok ya, itu bener ada yang mau disunat kok, kasihan kegedean. Gimana Ya itu? mana tadi katanya mau datang, kenapa nggak datang? Gua tungguin dari tadi, gua mau pergi nggak jadi nungguin lu bang. Ntar pulang dari Makassar kok. Siapa? Katanya ada yang mau disunat, udah gua tungguin malah nggak datang bang Andi nih. Ntar pulang dari Makassar kok, hari Ahad saya pulang kok, besok berangkat. Oh, Allah. Gitu kok. Ya udah ditunggu. Oke kok. Oke, baiklah, itu aja mungkin dari kita semua. Insya Allah mudah-mudahan room. Iya, Cebi. Insya Allah room Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.